هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دينها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ بالنار وبيسر ولا تؤثر وبجنب الخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Wabak. Hadis yang ke 38. Hadis yang ke-38 muka surat 30. Akan mengambil masa dalam 1 jam 20 menit dalam ketinggian jelajah 41.000 kaki di atas permukaan laut. Matikan handphone Anda, betulkan kursi dan kembalikan meja pada tempat asalnya. Jangan mengantuk, jangan tidur selama perjalanan, selama kita menempuh perjalanan yang kita tuju. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa anhu, maksudnya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man farraja an muslimin kurbatan ja'alallahu lahu yawmal qiyamati syu'batayn min nur ala sirati yastati'u bidayhima alamun la yuhsihim illa rabbul izzati jalla jalaluh. Man farraja, barang siapa memberikan kelonggaran, mampu memberikan solusi, mengatasi suatu problem, mampu untuk memberikan bantuan dan pertolongan, maknanya umum, tafrijul kurab. Artinya merungkaikan dan menyelesaikan, memberikan jalan keluar terhadap satu masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang. Man farraja an muslimin kurbatan, utang piutangnya, urusannya, keperluannya, ada hal ehwal berkenaan dengan urusan keluarga, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan masyarakat, pergaduhan, sehingga dengan perantaraan kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Yang berbuat demikian akan mendapatkan balasan yang sama daripada Allah Jalla wa'ala, di mana Allah akan memberikan kepadanya syu'batai, 2 pancaran cahaya yang dengan keduanya dia akan menyeberangi siratal mustaqim dengan aman dan selamat. Qala syu'bataini qismaini, 2 bagian, 2 cawangan daripada cahaya di saat dia menyeberang siratal mustaqim, yang dengan pancaran cahaya tadi itu yastadi'u bihima alamun, bukan alim, alamun artinya alam, sejumlah berapa tidak dapat dihitung. Manfaat daripada cahaya tadi itu akan dimanfaatkan oleh alam semesta, karena tidak dapat menghitung jumlah bilangan mereka kecuali Allah. Kita dalam kehidupan sehari-hari tidak akan luput daripada masalah. Siapapun yang walaupun nampak kelihatan senyum, nampak kelihatan bahagia, nampak kelihatan ceria, tapi di dalam hidupnya itu ada 1001 masalah. Di balik daripada senyuman manis tadi itu masalah dengan keuangan, masalahnya dengan kerajaan, masalahnya dengan lingkungan, masalahnya dengan anak dan cucu, dan kadang-kadang masalah dengan istri dia sendiri atau juga dengan suaminya. Nampak kelihatan bahagia, tapi di balik daripada senyuman manis tadi itu ada 1001 problem yang sedang menunggu dan juga yang sedang membelenggu kehidupannya. Tapi bagaimanapun, yang namanya penyakit, yang namanya cobaan dan ujian, itu kita tidak dapat mengelak. Itu suatu perkara yang sudah ada ketetapan dan juga ketentuannya. Yang penting bagaimana dengan problem, cobaan, dan juga dengan seumpama penyakit itu tidak mampu untuk membelenggu dan juga tidak mampu untuk menjajah hati dan perasaan seseorang.
Kita merdeka, ucapan selamat menyambut hari kemerdekaan, atau selamat menyambut hari kebebasan pada 31 Agustus yang lalu. Maka kalau memang kita sudah merdeka, kita tidak hanya ingin kemerdekaan yang hanya semata-mata British penjajah keluar daripada negara kita, tapi juga dengan penjajah rohani yang menjajah dan yang membelenggu kehidupan kita dengan nafsunya, dengan setannya, dengan godaannya, dengan lingkungannya. Ini juga diantara daripada penjajah bahkan lebih berat daripada penjajah yang hanya menguras, mengambil kekayaan yang kita miliki atau juga dengan harta yang ada di negara kita. Jajahan daripada syaitan, dia menjajah akidahnya, ubudiyahnya, peluangnya, kesempatannya. Bebas tak kira-kira kita daripada penjajah yang seperti ini. Satu, sudah bebas tak masyarakat kita daripada dosa. Kemerdekaan yang sebenarnya bukan merdeka daripada penjajah, tapi kita juga merdeka daripada syirik. Merdeka daripada riya, daripada ujub, daripada sifat-sifat yang tercela, daripada sifat-sifat buruk, daripada perkara-perkara yang membawa kepada murka Allah Jalla wa'ala. Dua beradik dikenakan karena sudah menjadi ibu tunggal, maka dari masa ke semasa terpaksalah selalu minta bantuan dengan adik beradiknya. Jadi pada saat ketika itu dikenakan karena keadaan yang memang membelenggu kehidupan salah seorang daripada ibu tunggal tadi itu, dari waktu ke waktu datang lagi kepada kakaknya, "Kak, boleh tak insya Allah dipinjamin, boleh tak insya Allah dipinjamin lagi." Tapi kalau sampai tiap bulan, tiap waktu pinjam, bila nak dibayar, bila nak dijelaskan, bila nak diselesaikan, itu jadi masalah juga. Yang walaupun kita adik-beradik, yang walaupun abang kita, yang walaupun adik kita, nggak apa-apalah. Ambil, bayar, pinjam, lunasi, nggak masalah, nanti pinjam lagi. Tapi kalau pinjam melulu, kapan selesainya? Sehingga karena sudah berkali-kali kejadian tadi itu, karena berkali-kali meminjam dan meminta, akhirnya kakaknya tadi itu sudah tidak dapat menahan, tidak dapat untuk menyimpan perasaan. Terungkapkan kata-kata seperti ini, "Ente ini pinjam melulu, kapan bayarnya?" Jadi akhirnya sudah rasa-rasa seperti itu sebagai satu tamparan, satu pukulan hebat yang sehingga dengan perumpamaan tadi itu mengatakan khazainullahi la tanfad. Kekayaan Allah itu tidak pernah habis. Terus dia pun mengucapkan assalamualaikum, terus dia tinggalkan kakaknya tadi itu. Tapi dalam waktu yang sama, yang walaupun berkata semacam itu, masalah masih belum teratasi sebab di keperluan. Jadi kira-kira kemana lagi? Kalau dengan adik-beradik saja tidak memberikan pinjaman, tidak memberikan tafrijul qurab, nah itu namanya tafrijul qurab, atau juga al-is'ar, inzarul mu'sir. Jadi jalan dalam keadaan kebingungan, bingung di kemana kira-kira, kemana, dalam keadaan getir, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan tidak tahu hala tuju akan pergi kemana dan minta bantuan dengan siapa. Yang pada saat ketika itu terjumpa dengan seorang polis, yang dengan polis tadi itu juga mabuk kepayang ngundang balik ke sana kemari nak minta bantuan seseorang karena isi mau beranak. Pi sana pi sini orang sudah tak ada. Tak tahu, tak ada kenalan langsung. Siapa yang pandai meranakkan perempuan? Bukan sembarang boleh jadi bidan. Suami. Ya suami lah. Tapi untuk urusan meranakkan itu satu pasal. Kalau untuk urusan yang lain mungkin barangkali boleh. Yang walaupun asbabnya suami. Bang ini bang abang kena bantu lah bang. Iya tak apalah bang bantu. Tapi untuk selain daripada urusan meranakkan. Meranakkan tidak boleh sembarangan. Makcik tua tadi itu diminta bantuannya. Jadi beliau pun juga memahami macam mana orang dalam keadaan seperti itu yang sangat-sangat mengharapkan bantuan tanpa pikir panjang berangkat pergi dengan polis tadi itu. Jalan. Tak ada pengalaman. Tak pernah meranakkan seseorang. Tapi mungkin kita sebut dengan saja daripada aja. Karena dia memerlukan bantuan betul. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, ya Allah.
dengan berkat Fatihatul Kitab, dibacakan Fatihah saja. Dengan berkat Fatihatul Kitab, orang ini betul-betul menaruh harapan kepadaku yang aku tidak ada pengalaman untuk melakukan perkara seperti ini. Maka dengan kesengsaraanku, dengan deritaku yang masih belum teratasi, aku memohon kepada engkau, bantulah aku. Diletakkan tangannya ke perut perempuan yang nak beranak tadi itu. Hanya dengan satu kali usapan saja, janin atau dengan bayi keluar dengan selamat. Jadi pada saat ketika itu, memang kan biasa masa itu mesti nangis. Keluar, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa. Tapi yang walaupun dapat membantu semacam itu, tetap masalah pribadi masih belum teratasi. Jadi polis, alhamdulillah bahagia dapat anak. Dari masa ke semasa, perempuan tadi itu mencabar, melawan kehidupan, melawan problem, melawan macam-macam masalah. Maklumlah sebagai seorang ibu tunggal yang tidak ada orang yang memberikan perlindungan kepadanya. Beberapa tahun kemudian, ternyata suatu kejadian yang di luar daripada kemampuan manusiawi untuk mengatasinya, yang dengan istri daripada tuanku atau Perdana Menteri itu, saya silap di situ, peluang jelas pada waktu cerita itu diceritakan. Jadi menghadapi benda yang sama, istri tuanku tidak boleh melahirkan, pakar-pakar sudah lengkap dan komplit, tapi ternyata tidak mampu untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Hospitalnya iya, kliniknya iya, bidannya iya, semuanya lengkap dan komplit. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, sehingga dengan istri tuanku tidak dapat melahirkan. Dari suasana ke mulut yang seperti itu, tiba-tiba dengan polis teringat. Polis itu kan diantara daripada daripada pengawal kerajaan juga. Betul. Ada satu orang perempuan yang dulu pernah bantu istri saya. Cari, diarahkan pasukan atau staf semuanya untuk mencari wanita tadi itu. Cari sampai terjumpa. Jadi pada waktu itu diminta kembali untuk melahirkannya. Hatinya bimbang, risau dan takut. Sebab ini bukan sembarang istri, adalah istri sultan. Kalau disilam-silam mungkin akan masuk Bukit Aman atau seperti apa. Jadi jalan hati dakduk, risau dan takut, tapi tetap dengan keyakinan yang sama. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai ke penghujungnya. Bi barakatil Fatihah wa sirril Fatihah wa 'azamatil Fatihah wa nuril Fatihah. Lebih kurang seperti itulah, dengan rincian hatinya kepada Allah. Alhamdulillah dengan keyakinan yang kental dan juga dengan tadallul dan inkisar, dengan tawajuhnya kepada Allah Jalla wa'ala, istri tuanku juga melahirkan dengan selamat. Nah, pada kali ini beda halnya. Kalau dulu setakat polisnya ya mungkin dapat kripap dengan donat. Ini sultan yang punya kemewahan, punya kekayaan. Kalau dapat satu biji Rolls Royce pun sudah luar biasa. Kan BMW yang walaupun ya model lama, tapi semakin klasik semakin mahal keretanya. Masya Allah tabarakallah, istri tuanku. Jadi hadiah, semua hadiah ucapan tahniah kepada istri sultan dan juga kepada sultan itu tidak diterima oleh beliau, diterimakan dan diberikan kepada perempuan tadi itu penuh lori dengan bermacam-macam bentuk hadiah. Jadi siapa orang yang pertama yang teringat? Kakak, adik-beradik. Kakakku, aku ada beberapa pinjaman uang, bawa lori, bawa macam-macam hadiah yang didapatkan daripada istana tadi itu. Teringat orang yang pertama, maka pada saat ketiga dibayar berapa jumlah bilangan hutangnya, kata-kata yang diucapkan, betul kan? Aku pernah berkata kepada awak. Dia bertanya, dari mana ini hadiah? Dari mana ini duit? Dari mana kamu punya kekayaan seperti ini? Tidakkah sebelum aku tinggalkan kamu, khazainullah la tanfad. Kekayaan Allah tidak pernah habis. Tapi ikut waktunya. Memang saban pagi baca doa sembahyang duha.